Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husaini Mubarak dari kelas D, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Bentuk-bentuk eksekusi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Adapun poin-poin yang akan kami bahas antara lain yaitu yang pertama, bentuk eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang kedua, bentuk eksekusi putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang ketiga, bentuk eksekusi jaminan fidusia dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dan yang keempat, bentuk hak jaminan resi gudang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Langsung saja pembahasan yang pertama yaitu bentuk eksekusi hak tanggungan dalam sengketa ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud dengan eksekusi hak tanggungan adalah upaya paksa yang dilakukan pihak kreditor atau pihak pengadilan terhadap debitor yang tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya atau upaya paksa untuk merealisasi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dilaksanakan seperti eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Kemudian yang kedua yaitu bentuk eksekusi putusan arbitrase dalam sengketa ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, atau selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sengketa dengan cara penyelesaiannya melalui arbitrase itu didasarkan atas kesepakatan yang dibuat atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak. Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum atau perjanjian tertulis para pihak. Kemudian yang ketiga, bentuk eksekusi jaminan fidusia dalam sengketa ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud fidusia berasal dari bahasa Latin yaitu fides yang berarti kepercayaan. Sesuai asal kata ini, hubungan antara pemberi fidusia atau debitor dan penerima fidusia atau kreditor merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Sebagai istilah hukum, fidusia adalah barang yang debitor percayakan kepada kreditor sebagai jaminan hutang. Jaminan dalam fidusia adalah mengambil wujud penyerahan hak milik secara kepercayaan, tetapi penyerahan tidak dalam bentuk yang sebenarnya atau tidak untuk betul-betul dimiliki oleh kreditor. Sedangkan hak jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud atau tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap, berada dalam penguasa pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dan yang keempat, bentuk hak jaminan resi gudang dalam sengketa ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud dengan resi gudang merupakan dokumen bukti kepemilikan suatu komoditas yang disimpan pada sebuah gudang yang telah dipercaya untuk itu dan merupakan
security yang menjadi instrumen perdagangan, serta merupakan bagian dari sistem pemasaran dan sistem keuangan dari banyak negara industri. Resi gudang ini bisa dijadikan alas hak atau document of sales atas barang yang bisa digunakan sebagai agunan. Hal ini karena resi gudang dijamin dengan komoditas tertentu yang berada dalam pengawasan pihak ketiga atau pengelola gudang yang terakreditasi. Ya, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila ada penuturan kata atau pemaparan materi yang dirasa kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.